Stop! No, I'll fix it. I just need to get the Browns, phone. It's Browns. Okay. Extremely deadly. Seorang wanita cantik begitu menggemaskan, pantang menyerah, karir oke, namun ia yang sudah tidak percaya lagi dengan pria siapapun sebab telah diselingkuhi oleh mantan kekasihnya. Pada suatu waktu ia berangkat ke Australia dengan tujuan perkembangan bisnis di sana. Namun malah dipertemukan kembali dengan pria misterius, ganteng, berbadan kekar, bekerja sebagai peternak biasa. Entah apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya yang setiap harinya harus tatap muka karena sebuah pekerjaan. Jadi gini ceritanya, dimulai pada sebuah perusahaan bernama Mytos Wine atau peracik anggur berada di Los Angeles ini memiliki orang eksekutif bernama Lola. Di mana si Lola ini orang paling ceria di perusahaan, jujur tidak neko-neko, orangnya pantang menyerah demi jenjang karirnya ke depan. Nampak dirinya sudah bersikap bodoh amat juga terhadap urusan percintaan lagi karena masalah. Bisa dibilang Lola ini sudah mati rasa atau ibaratnya janda muda, kira-kira seperti itu. Setiap hari Lola bekerja dengan semangat jalan ke sana kemari memikirkan perihal perkembangan perusahaan mengenai penemuan-penemuan baru atau racikan-racikan baru wine, anggur-anggur terbaik dari segala penjuru. Sampai pada suatu hari Lola berhasil menemukan sebuah jaringan dari pihak perusahaan ternama yaitu perusahaan Fake Family Wines berada di Australia. Di sini Lola menelpon pemilik perusahaan Australia itu, pemiliknya bernama Hazel, mereka sedang merencanakan pertemuan dalam waktu dekat ini. Dengan penuh totalitas dan demi jabatan, Lola merahasiakan perihal tawaran kerjasama itu oleh bosnya Kilder yang menyebalkan ini. Sebab ia akan memberinya kejutan di ruangan rapat di esok hari. Tawaran kerjasama itu, Lola hanya memberitahu ke rekan kerjanya yang bernama Audra. Sehabis kerja tentunya Lola langsung balik ke rumah. Ia disambut hangat oleh ayah tercintanya, lalu makan malam bersama sambil menceritakan perihal akan kenaikan jabatan Lola dari eksekutif menuju direktur, jika rencana kerjasama Lola dengan perusahaan ternama Australia itu benar-benar berhasil nantinya. Nah, tiba keesokan harinya diadakan rapat perkembangan perusahaan yang ternyata Audra telah berkhianat kepada Lola. Di mana Audra telah mempresentasikan langsung kepada semua elemen perusahaan termasuk bosnya Kilder mengenai ajakan kerjasama impor wine dari Fake Family Wines Australia itu. Bertingkah sok jagoan ala-ala pahlawan kesiangan. Audra mulai menjelaskan tentang keunggulan proyeksi market penjualan pada perusahaan Australia itu kepada bosnya, tanpa sepengetahuan Lola sama sekali. Seolah-olah Audra lah penemu kerjasama itu, padahal itu semua hanya kemunafikan agar dinaikkan jabatannya. Respon Kilder katanya itu ide yang amat cemerlang. Lalu pada akhirnya Audra langsung diangkat oleh bosnya menjadi direktur saat ini juga. Tapi tak lama Lola sudah datang menyaksikan langsung kelicikan Audra menusuk temannya sendiri dari belakang. Jengkel dikhianati, respon Kilder juga biasa-biasa aja. Lola langsung memberhentikan diri dari perusahaan dan lebih memilih untuk membangun perusahaan wine sendiri yang rencananya akan langsung bekerja sama dengan perusahaan Australia itu. Tanpa buang-buang waktu, Lola langsung merencanakan ide-ide perusahaan barunya. Ia mulai memperlihatkan ayahnya mengenai logo perusahaannya nanti, mulai mencari tahu lokasi Family Wines di internet, dan akan berangkat secepatnya ke sana. Ayah Lola berkata, "Nah, Australia itu cukup jauh." Tapi Lola tetap yakin dengan pilihannya sendiri. Katanya perlu keberanian, perlu sedikit gila untuk mencapai sebuah pencapaian besar. Wow. I sketched it last night. Pada akhirnya dengan modal nekat, Lola benar-benar berangkat ke Australia untuk menemui Hazel di sana. Setibanya di Australia, mata Lola dikejutkan dengan pemandangan yang masyhur begitu luas menenangkan jiwa. Inilah kediaman Hazel pemilik perusahaan Family Wines itu. Tempat ini berada di Wardah. Lola bingung karena tidak ada satupun orang yang menyambut kedatangannya. Entah kemana ia akan melangkah lebih awal, apalagi jalur masuk ke rumah besar itu memang bikin pusing. Lalu pada akhirnya Lola melihat sebuah pintu sedang terbuka, ia pun mulai masuk dan mencari-cari penghuni di sini. Tapi tidak ada satupun yang menyahut. Lola terus masuk ke dalam melihat situasi, sementara di luar ternyata ada seseorang nampak misterius sedang mendekati kopernya Lola. Ternyata itu adalah Max, di mana si Max ini bekerja di sini sebagai seorang bos peternak domba-domba milik Hazel di seberang bukit sana. Dengan karakter menggemaskan serta sangat pede, Lola langsung mengajak Max bicara, menanyakan di mana Hazel sekarang, namun Max malah mengajak Lola keluar dari rumah.
Tak lama setelahnya datanglah seseorang dan itu Hazel, pemilik istana luas ini. Sesuai tujuan utama Lola ke sini, ia pun langsung memberitahu Hazel perihal perusahaan baru miliknya dan langsung mengajaknya untuk bekerja sama mengimpor wine yang dikelola Hazel dari kebunnya sendiri ke perusahaan Lola di Los Angeles nanti. Tapi nyatanya di luar dugaan, Lola ditolak mentah-mentah oleh Hazel. Apalagi perusahaan Lola itu memang belum mendapatkan izin dari pihak pemerintah, baru dalam tahap perencanaan. Dan ini sudah pasti satu-satunya peluang besar Lola jika Hazel benar-benar mau mengajaknya kerjasama. Tapi tidak segampang yang Lola pikirkan. Daripada langsung balik ke Los Angeles lagi, Lola mencoba menawarkan diri untuk bekerja sama sebagai apapun di sini. Katanya ia siap dan penuh totalitas. Di sisi lain itu dilakukan Lola untuk mencari simpati Hazel, ingin memperlihatkan bahwa dirinya memang benar-benar serius dalam bisnis wine itu. Yang pada akhirnya Lola akan menjadi peternak domba-domba di sini, meski dirinya sama sekali tidak berpengalaman dalam hal itu. Apalagi memang si Lola ini adalah gadis kota yang kerjanya di kantoran. Tapi Max sebagai bos peternakan di sini, pada hari ini juga ia akan melatih Lola bagaimana cara menangani domba-domba itu. Deal. Thank you. They're safe, fed, shed. So when you're running livestock, we'll start you off with some fence mending. Do you have to burst every bubble? Lazar, don't put on me. Sialnya mobil andalan Max yang sering ia pakai jika kelahan ternak tiba-tiba mogok di tengah jalan. Padahal hari ini ia sudah mau mengajari Lola bagaimana jadi seorang peternak. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka harus kembali jalan kaki melewati penurunan membuat cara jalan si Lola jadi agak lucu karena memakai sepatu hak tinggi. Dan karena saat ini matahari Australia begitu kejam, Max langsung memasangkan topi koboynya di kepala Lola. No. Oh. Cukup jauh perjalanan kembali, mereka harus melewati sungai-sungai dan terlihat Lola sudah kewalahan jalan kaki, tapi Max selalu menyemangatinya sekalian mereka berdua ngobrol-ngobrol kenal lebih dekat. Selama Lola menjadi peternak di tempat ini, dirinya tinggal di rumah divisi para pencukur bulu domba. Sebagai orang baru, Lola langsung mengajak mereka semua kenalan satu sama lain. Bet you $10 she doesn't last the week. Deal. Oh, impromptu mobile office. Keesokan harinya kini waktunya kembali bekerja. Namun terlebih dahulu mereka semua wajib sarapan atau ngopi bareng yang tempatnya sudah disediakan oleh Hazel untuk para pekerja. Jadi di tempat itu lengkap meskipun posisinya sekitar 200 km dari pusat kota. Kini Max sudah datang memanggil Lola untuk segera bekerja di lahan ternak pada seberang bukit. Setibanya di lokasi, Max pun langsung mengajari Lola cara memperbaiki pagar, yang serta-merta Lola mengerjakannya karena kurang berpengalaman memang dirinya. Bend this. Last time, I swear. This is the one. Max yang beraura misterius ini terlihat senyum-senyum sendiri melihat karakter Lola yang dari sononya memang sudah menggemaskan. Stubborn horse walks ahead of the herd. Unheard of. And I do the New York Life Times. is tough. You can't whine and dine your way out of problems. Oh, the plow! Ground snake. Lola yang nyaris dipatok ular, untungnya Max spontan langsung menggendongnya. Terjadilah saling tatap-menatap hingga mungkin menggetarkan jiwa salah satu dari mereka. Di keesokan harinya, seperti biasa Lola kembali mengerjakan segala jenis pekerjaan ternak yang nyatanya Hazel juga ada. Ia datang kembali mengecek situasi serta kondisi ternak miliknya. Lalu seketika Lola seolah-olah langsung kerja keras penuh semangat di hadapan Hazel, cari perhatian maksudnya. Tapi kesalahan fatal terjadi. Merasa sangat bersalah, lagian Hazel juga pasti sudah sangat kecewa besar dengan kecerobohan Lola. Lola pun memutuskan mengemas seluruh barang-barangnya. Ia sudah mau kembali ke Los Angeles, California hari ini juga. Kebetulan di hari ini Max mau ke kota, Lola pun ikut dengannya, tapi di tengah jalan mobil Max tiba-tiba mogok lagi. Terpaksa mereka berdua harus jalan kaki kembali untuk mengambil motor serta peralatan, dan ya karena perjalanan mereka lumayan jauh dan sudah keburu malam, pada akhirnya mereka tidak jadi berangkat ke kota dan kini Lola sudah berubah pikiran, dirinya masih akan tetap tinggal di sini bekerja sebagai peternak domba. Sampai pada suatu waktu Max mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan, di mana Max di sini ternyata mau memberikan kejutan Lola, yaitu satu buah topi koboi untuknya. Lola begitu menawan memakai topi koboi barunya berterima kasih kepada si Max. Setelah mereka kembali ke lahan ternak menjalankan aktivitas harian di mana Max tidak menyadari jika tingkahnya ternyata membuat Lola jadi gerah tak karuan.
Untung saja Lola pandai berimprovisasi dan mungkin karena efek dari body suspect Mac. Jadinya Lola sangat bersemangat membantu rekan-rekannya pada saat mengerjakan proses pencukuran bulu domba. Nah, malam harinya ketika Lola sedang keluar mencari udara segar, secara tidak sengaja ia melihat Max sedang berjalan ke arah rumah Hazel. Karena merasa penasaran, Lola pun keluar meninggalkan penginapan mencari tahu apa yang dilakukan si Max di sana. Contemplating more trespassing. Ternyata Lola menemui Max lagi berendam. Lola mencoba tidak fokus ke body suspect-nya dan malah sibuk bertanya, "Hey Max, apa yang kau lakukan di kolam renang Hazel?" Namun kata Max jika Hazel jarang berenang masih ada yang menggunakannya. Lagi pula Hazel sedang keluar katanya. Tanpa basa-basi Max di sini mencoba mengajak Lola berenang bareng. Merasa tertantang, Lola pun langsung turun ke kolam sembari menikmati hangatnya air. Mereka pun berenang layaknya 2 ekor lumba-lumba yang sedang jatuh cinta. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat ini, begitu saling tatap menatap seolah ada maksud lain. Tingkah Lola juga terlihat tidak seperti biasanya. Nah, dari arah tangga ternyata Hazel sudah datang dan seketika melihat mereka sedang ketawa-ketawa bareng di kolam renang. Lucunya, Hazel di sini tidak merespon apa-apa dan malah senyum-senyum melihat mereka. Pada saat Hazel sedang naik ke atas, barulah Max mengajak Lola berpetualang. Di keesokan harinya, Max mengajak Lola masuk pada sebuah hutan. Nampak begitu bahagia Lola diajak kemarin. Bahkan ia sampai-sampai mulai mempertanyakan latar belakang keluarganya si Max. Tapi Max hanya menjawab dengan jawaban samar, lalu hanya memberitahu Lola jika ibunya sudah lama meninggal. Dan ini tempat yang sering ia kunjungi di waktu kecil dulu. Sampai pada akhirnya mereka telah sampai, Lola pun langsung dipersembahkan air terjun yang amat indah menenangkan jiwa. Tepat di acara ulang tahun si Henry, si pencukur domba andalan itu, Lola tampaknya sedang mabuk berat bersama teman-teman peternak lainnya. Untung saja Max datang menjemputnya, tapi Lola malah menyuruh Max untuk duduk di sampingnya lalu berkata, "Hey Max, aku memikirkanmu, sungguh kau adalah pria misterius." Mendengar itu Max malah senyum kaget dan karena sudah melihat Lola makin mabok, Max pun langsung membawa Lola pulang ke penginapan. Tiba di keesokan harinya, Max kembali mengajak Lola duduk berdua di tempat tongkrongan. Karena Max di sini sebenarnya ingin mengajak Lola untuk menemaninya mengantar pasokan ke kilang anggur Hazel hari ini. Kata Max, "Lola, sekalian kita juga berkemah di sana semalam." Dengan senang hati Lola mengiyakan itu lalu pergi untuk berkemas. Sementara di belakang entah kenapa ekspresi Max terlihat seperti sangat mendambakan sesuatu bersama Lola di perkemahan itu nanti malam. Kini mereka telah berangkat dan sebelum berkemah terlebih dahulu ia singgah dan inilah kilang anggur raksasa milik Hazel. Diproduksi dari kebunnya sendiri. Is this the official label for all of On Family Wine? Cozy under a cashmere blanket. Beautiful. Okay. Sambil menunggu malam, Max serta Lola kian memperbaiki pagar ternak yang berada di pucuk bukit. Mereka ngobrol-ngobrol menikmati kesejukan alam. Senyum topi koboi bersahaja, seekor kanguru mungil saksi bisu tawa mereka. Di mana posisi mereka ini sebenarnya bikin pusing. Apakah salah satu dari keduanya ada yang memendam rasa? Ataukah diam-diam saling menyukai tapi tak terungkap? Tapi jika diperhatikan, akhir-akhir ini perilaku Max sangat jauh berbeda. Mulai dari senyum hingga tatapan ke Lola, semacam ada sesuatu yang ingin sekali disampaikan ke Lola tapi tampaknya masih ragu. Wow. Nah, tanpa melewatkan keindahan sunset dari pucuk bukit, kini malam baru tiba, di mana mereka berdua telah berkemah pada gubuk tua. Percakapan dimulai dengan basa-basi sambil meminum wine di depan api unggun. Dan ya mungkin karena tidak ada yang ingin memulai duluan atau sama-sama malu mungkin. Kini Lola sudah mulai ngantuk, tapi tiba-tiba saja ada seekor ular pohon mengagetkannya tepat di atas kasur. Just when I was starting to like this place. Right? Yeah. Oh. Belum selesai Mac mengungkapkan perasaannya, seketika Lola membuatnya diam dengan ciuman yang berapi-api. Ternyata sejauh ini mereka telah diam-diam saling memendam rasa. Keesokan harinya barulah Max memberitahu Lola mengenai latar belakang siapa dia sebenarnya. Di mana si Max ini ternyata saudara kandung atau adik dari Hazel itu sendiri. The only I person even asked you about Vaughn Family Wines, and you're only telling me I this never now. expected you to throw me for For a a loop. genuine opportunity, but you know what would you know about honest?
Dan ya karena Lola sangat kecewa dengan Max, ia pun memutuskan kembali ke tempat asalnya Los Angeles, California membangun karirnya di sana. Tiba beberapa bulan kemudian, ternyata Max datang ke Los Angeles menemui Lola untuk menyatukan kembali cinta mereka. Max memberi Lola botol wine sebagai tanda kesepakatan kerjasama, dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.